الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Thumma amma ba'd. Berkata penulis rahimahullah Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Artinya dan penjelasannya, ketahuilah oleh kalian bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak mungkin terpisah satu dengan yang lain. Qala syarih, berkata penjelas hafizahullah, qauluhu i'lam hadhihi kalimatun lil ihtimam wa ma'na i'lam ay ta'allam wa kayfa ta'allam aw ta'allam wa kayfa ta'allam wa kayfa ta'lam anna al-islam huwa sunnah idza ta'allamta 'alimta dhalik. Kalimat i'lam berarti di sini adalah kalimat untuk supaya perhatian. Yang diajak bicara itu memperhatikan terhadap kalimat yang akan disampaikan. Dan makna i'lam yaitu ta'allam, yaitu belajarlah. Ini adalah kamu mengetahui Islam. Apakah kamu tahu Islam itu sunnah? Jika kamu belajar, maka kamu akan tahu maknanya. Fa i'lam kalimatan yu'ta biha lil ihtimami lima ba'daha. Ini kalimat i'lam ditulis dalam rangka supaya yang membaca dan yang mendengarnya itu memperhatikan kalimat setelahnya. Kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam, maka ketahuilah, maka belajarlah, sehingga kamu tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia itu la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Astaghfir dzambik, maka mintalah ampun untuk dosa. Yani i'lam bi makna la ilaha illallah. Ini tak ketahuilah makna la ilaha illallah wa'mal bihi, dan beramallah dengan kandungan la ilaha illallah, yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana pula Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, i'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu, belajarlah sampai kamu tahu bahwasanya Allah itu keras siksanya, dan bahwa dia keras siksanya terhadap orang yang menentangnya dan mendustakannya. Wa anna Allah ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi yang beriman, beragama Islam. Fata'ti kalimat i'lam aw i'lamu lil ihtimam lima ba'dah. Maka kalimat i'lam dan i'lamu supaya orang memperhatikan apa yang akan disampaikan setelah kalimat ini. Qauluhu al-islam huwa sunnah wa sunnah hiya al-islam. Pernyataan penulis bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam, yakni al-Islam huwa tariqah allati ja'a biha ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Yang dimaksud dengan bahwa Islam itu adalah sunnah, bahwa sunnah itu maknanya secara bahasa at-tariqah, yaitu metode, artinya atau cara beragama yang dibawa oleh para rasul. Itu Islam. Ya, jadi seluruh para rasul itu agamanya muslim. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Tiadalah Ibrahim itu Yahudi dan bukan pula Nasrani, tapi dia hanif, lurus di atas tauhid, jauh dari syirik, dan dia muslim, muslimah. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak tergolong musyrikin.
Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'un li'allat, abuhum wahid." Perumpamaan kami ini dengan para nabi, para rasul itu seperti kami ini adalah anak-anak dengan bapak ibu yang berbeda-beda, tapi bapaknya satu. Itu agamanya satu, itu Islam, sedangkan syariatnya berbeda-beda. Jadi syariatnya berbeda-beda, sedangkan akidahnya sama, yaitu tauhid. Itulah Islam. Jadi yang dimaksud dengan sunnah di sini secara bahasa, karena sunnah secara bahasa itu adalah tariqah, cara beragama yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa kullu rusul ja'u bil Islam. Semua para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya mengajarkan Islam, datang membawa Islam. Fa kullu nabi da'a ila Allah. Semua nabi mengajak kepada Allah. Maksudnya mengajak kepada Allah, ini mengajak kepada beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Nabi bahwa katakanlah wahai Nabi kepada manusia, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ay ad'u ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu aku mengajak kepada persaksian la ilaha illallah. Itulah makna da'a ila Allah, berdakwah kepada Allah, yaitu mengajak manusia kepada persaksian la ilaha illallah, atau mengajak manusia kepada ibadatullah wahdahu la syarikalah. Wa ja'a bi syari'atin min indillah. Dan setiap rasul dan nabi itu membawa syariat. Terutama setiap rasul itu syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya sama. Ya, fadzalika huwal Islam. Maka itulah Islam. Fal Islamu ibadatullahi wahdah. Islam itu adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Fi kulli waqtin, di setiap waktu, bima syara'ah, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Ya, menurut lisan rasulnya dan para nabinya. Itulah Islam. Hakikat Islam beribadah kepada Allah di setiap waktu menurut apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diturunkan kepada rasulnya, ya, dan diterangkan oleh rasulnya. Wa qad syara'a Allah lil anbiya syara'i ila ajal. Dan Allah telah mensyariatkan kepada para nabi, ya, sampai pada waktunya masing-masing. Tsumma yansakhuha. Setelah itu Allah menghapus syariat itu. Iya. Ya, ini setiap rasul yang datang itu menghapus syariat rasul sebelumnya. Termasuk syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan. Fa idza nasakhat, fa idza nusikhat, kana al-'amalu bin nasikh wal Islam. Apabila sudah dihapus itu syariat sebelumnya, yaitu syariat para rasul sebelum Nabi Muhammad, maka yang harus diamalkan adalah yang menghapus itu. Yang menghapus itu ya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an nasakhat tilka syara'i bi syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua syariat para rasul dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu jalla wa ala, Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi berfirman, likulli ajalin kitab, likulli ajalin kitab. Setiap fase waktu setiap rasul itu ada kitab masing-masing. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Ada yang dihapus oleh Allah, yakni dari syariat sesuai dengan apa yang Allah mau, yakni syariat para rasul sebelumnya, wa yuthbit. Dan Allah berhak untuk menetapkan syariat yang baru untuk rasulnya yang datang setelahnya, setelah rasul sebelumnya. Wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah itu ada ummul kitab, yaitu lauh kitab di lauhil mahfuz. Fal Islam huwa ma ja'a bihi rusul. Maka Islam itu adalah apa yang dibawa oleh para rasul. Agamanya adalah Islam. Min ad-da'wati wal 'amali fi kulli waqtin bihasabih. Dari dakwah dan beramal di setiap waktu
sesuai dengan tuntunan dari Allah. Ila an ja'at bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai datanglah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasarul Islam huwa ma ja'a bihi, maka Islam berarti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duna ghairihi, bukan Islam yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Jadi kita diwajibkan untuk mengamalkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam yang dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad, kita tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena sudah mansukhah, sudah dihapus syariat para Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena kitab suci sebelum Al-Quran Al-Karim qad buddilat wa ghayyirat, karena sudah berubah, ya, sudah dirubah oleh tangan-tangan yang berdosa. Sedangkan Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi SAW dijaga kemurniannya oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya, termasuk juga as-sunnah. Faman baqiya ala al-adyan as-sabiqah, maka barang siapa yang masih tetap beragama mengikuti para rasul sebelumnya, syariat sebelum Nabi Muhammad, walam yu'min bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa bi muslim, maka dia bukan muslim. Seperti Yahudi dan Nasara, keduanya tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Yahudi dan Nasara bukan muslim. Haitsu lam yanqad lillah jalla wa ala, karena orang-orang yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu tidak tunduk kepada Allah. Walam yuti' hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak taat kepada rasul ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma kana alaihi qad intaha wa nusikh, sebab apa yang ada pada rasul sebelum Nabi Muhammad itu sudah selesai batas waktunya, wa nusikh, dan sudah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal baqa wal mansukh, sedangkan orang-orang yang tetap mengamalkan yang mansukh, yaitu syariat yang ada di Taurat dan Injil, laisa dinan lillah, itu bukan agama Allah. Innamal amalu bin nasikh, sesungguhnya yang kita amalkan adalah yang menghapus syariat sebelumnya. Yang menghapus adalah ya Al-Quran dan Sunnah. Huwa din, itulah agama yang hak. Qalu wa sunnah ya'il Islam, dan sunnah adalah Islam. La farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara Islam dengan sunnah, sunnah dan Islam. Idza fassarna sunnah bit tariqah, jika kita terangkan makna sunnah itu tariqah, cara beragama, fala farqa bainahu wa bainal Islam, maka tidak ada bedanya antara sunnah dengan Islam. Karena Islam juga cara beragama sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quluhu wa la yakumu ahaduhum illa bil akhar, la yakumu al-Islam illa bis sunnah, tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, wa la taqumu sunnah illa bil Islam, dan tidak akan tegak sunnah kecuali dengan Islam. Faladhi yadil Islam wa la ya'malu bis sunnah, orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan sunnah, ay tariqatul rasul, yaitu cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia laisa bi muslim, bukan muslim. Walladhi ya'lamu sunnah, orang yang tahu sunnah, wala yuslim lillah, tapi dia tidak berserah diri kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah, tidak mengamalkan sunnah itu, laisa bi muslim, maka dia bukan muslim. Wa idza arafa sunnah, jika orang tahu sunnah, fala budda minal jam'i bainahuma, maka dia harus mengumpulkan keduanya. Ikhwan sekalian, saya teringat pernyataan dari Imam Bukhari menukil perkataan Abu Aliyah, la adri ayyuhuma a'dham an'ama Allah alayya bil Islam am lam yaj'alni haruriyya. Nah ini nih barangkali untuk pendekatan makna Islam dan Sunnah. Jadi begini, kata Abu Aliyah, seorang tabi'i rahimahullah, mengatakan, aku tidak tahu
mana nikmat yang lebih besar? Yang pertama, Allah beri hidayah saya kepada Islam. Ya. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku haruri. Haruri itu nama lain dari khawarij. Nama lain dari apa? Khawarij. Jadi seorang apabila mendapatkan hidayah kepada Islam, berarti dia tidak kafir. Yang kedua, dia mendapatkan hidayah kepada sunnah, berarti dia tidak bid'ah. Ya, itu ya ikhwan. Maka seorang yang beragama Islam, dia harus mengikuti sunnah, jangan mengikuti bid'ah. Karena cara beragama yang benar itu sunnah. Ya, begitu jamaah sekalian. Jangan mengikuti firqah, tapi ikutilah sunnah Rasulullah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah. Maka ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin mengartikan ahlus sunnah itu, ahlus sunnah hum al-mutamassiku bis sunnah, wal jamaah humul alladzina ijtama'u 'alaiha. Ahlus sunnah itu adalah orang yang berpegang kepada sunnah Nabi, tidak bid'ah. Ya. Dan mereka bersatu di atas sunnah. Itulah arti jamaah, bersatu di atas, dari kata ijtima'. Al-jamaah itu dari kata ijtima'. Itu bersatu di atas sunnah. Ya, ini tidak mengikuti bid'ah. Begitulah ya kawan makna ahlu sunnah wal jamaah. Sedikit aja komentar dari saya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, fa minas sunnah, ini dia di antara sunnah yang harus kita ketahui dan kita amalkan, luzumul jamaah, yaitu berpegang dengan al-jamaah. Nanti kita akan bacakan bagaimana maksud daripada jamaah. Faman raghiba 'anil jamaah, barang siapa benci dengan jamaah, wa faraqaha, dan menjauhinya, faqad khala'a ribqatal Islam min 'unuqihi, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Wa kana dhallan mudilla, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini sesat pada dirinya dan dia menyesatkan orang lain. Nah, berarti ini pembahasan sudah masuk ke dalam rincian. Ya, rincian ini, ya kawan, buku ini adalah buku akidah dan manhaj, berkaitan dengan keyakinan dan manhaj sunnah. Fa minas sunnah luzumul jamaah. Di antara sunnah yang harus kita ketahui, ya, yang penting adalah berpegang dengan al-jamaah. Madam al-amru kadzalik, maka jika demikian, wa anal Islam huwa sunnah, bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. As-sunnah hiyal Islam, dan sunnah adalah Islam. Dan sunnah anwa'. Maka sunnah di sini bermacam-macam yang harus diketahui dan diamalkan, yaitu luzumul jamaah. Luzumul jama'atul muslimin. Bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang jamaah? Jama'atul muslimin, al-murad bil jamaah huna jama'atul muslimin alladzina al-haq, yaitu jama'atul muslimin yang berpegang kepada hak. Ya, kalimat yang beliau sampaikan ini benar, sebagaimana penjelasan dari Ibnu Mas'ud. Ada buku khusus ya kawan tentang yang menjelaskan makna al-jamaah. Yang pertama, al-jamaah itu kata Ibnu Mas'ud, kullu ma wafaqa al-haq walau kunta wahdak. Yani jamaah itu mengikuti kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi walaupun dia sendirian, dia itu jamaah apabila memiliki sifat apa? Berpegang kepada al-haq. Al-haq itu apa? Kebenaran. Lah kebenaran datangnya dari mana? Dari Allah. Al-haqqu min rabbik.
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu itu Al-Quran dan Sunnah, maka janganlah kamu ragu. Ada lagi yang menafsirkan jamaah itu adalah, yaitu mereka adalah as-sahabah. As-sahabah, jamaah itu adalah sahabat. Dalilnya yaitu kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, manil firqatun najiyah, yaitu ketika Nabi menyebutkan tentang golongan yang selamat dari 73 golongan, kan Nabi menyebut wahiyal jamaah, yang satu yang selamat itu adalah al-jamaah. Maka sahabat tanya, siapa golongan yang selamat itu yang kau sebut itu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan, man kana mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, itu orang-orang seperti aku dan sahabatku hari ini. Jadi Nabi menyebut sahabatnya, berarti al-jamaah adalah mengikuti sahabat, karena jamaah adalah sahabat. Jadi kalau ingin selamat, ikuti sahabat dalam beragama, baik dalam berkeyakinan atau beramal. Begitu ya. Ada lagi yang mengartikan al-jamaah, yaitu ashabul hadis atau ahlul hadis. Itu sudah pernah kita terangkan ketika menjelaskan firqatun najiyah, kitab firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat dan dimenangkan oleh Allah adalah ahlul hadis. Ahlul hadis itu siapa? Ahlul hadis itu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, yang mereka ngarang buku hadis. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, apalagi Darimi, Tabrani, ya, dan mereka itu akidahnya ahli sunnah. Ya siapa lagi kalau ahlul haq bukan ahli hadis? Siapa? Sebutkan satu kelompok yang mereka itu benar-benar berpegang kepada Quran Sunnah selain ahli hadis. Siapa? Ahlul hadis, al-jamaah. Maka para ulama yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mereka itu al-jamaah, walaupun satu orang atau lebih. Jadi Syekh Shalih Al-Fauzan mengambil salah satu makna al-jamaah, dan itu hak, itu benar, bahwa jamaah di sini maksudnya adalah jamaatul muslimin alladzina alal haq, yaitu jamaah kaum muslimin yang mereka berpegang kepada kebenaran. Amal jamaat allati laysat alal haq, adapun jamaah-jamaah yang dimaksud dengan jamaah-jamaah di sini ikhwan, ada, antum tahu lah ya. Ya, kalau saya sebut nanti ada yang nggak suka terus dilaporkan karena undang-undang ITE pasal 28, jamaah fulaniyah, ada di singkat JN, apa itu ya, itu ya kawan, itulah jamaat yang bermacam-macam. Allati laysat al-haq, yang mereka tidak di atas al-haq, fahadi la tusamma jamaah al-haqiqiyah, itu tidak dinamakan jamaah secara hakiki. Ya, ya. Dan Imam Ahmad ketika menjelaskan bahwa Taifah Mansurah itu adalah ahlul hadis, beliau mengatakan begini, illam yakun haula'i ta'ifatil mansurah ahlul hadis fala adri man. Jika golongan yang dimenangkan oleh Allah bukan ahli hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Dikomentari oleh Qadhi Iyad, al-maqsud min kalami Imam Ahmad hum alladzina ala i'tiqadi ashabil hadis. Itu maksud daripada pernyataan Imam Ahmad, itu orang-orang yang keyakinannya seperti keyakinannya ahlul hadis, itu salafus salih. Keyakinan Imam Bukhari salaf, Imam Muslim salaf, begitu pula Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, Syafi'i, Ahmad,
Itu semuanya ahlus salaf. Akidahnya akidah salaf. Tidak ada akidahnya mereka mengikuti Khawarij. Tidak ada. Atau misalnya mereka mengikuti Syiah, apalagi nggak ada. Atau mengikuti Murji'ah, nggak ada. Ya, jadi akidah mereka itu al-haq. Itu ya, akhwan. Maksudnya adalah agar kita mengikuti keyakinannya al-jamaah. Itu jamaah al-hadis, jamaah para ulama yang mereka itu di atas hak keyakinan mereka dan juga pengamalan mereka. Adapun dari sisi pengamalan, ikhtilaf. Para ulama ahli hadis itu berbeda-beda, berselisih, ikhtilaf. Misalnya masalah wudu, misalnya antara Imam Bukhari dengan Imam Malik. Imam Bukhari mengatakan wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat, imam atau makmum atau orang yang sholat sendirian. Iya. Imam Malik mengatakan makmum yang sholat jahar tidak wajib baca Al-Fatihah, wajib baginya mendengarkan bacaan imam. Jadi kalau masalah amal itu ada perbedaan pendapat, tapi keyakinan tidak ada perbedaan. Nah ini yang penting ya kawan. Jadi jangan sampai antum menyelisihi keyakinannya para ulama ahli hadis al-jamaah itu. Jangan antum berkeyakinan sufi atau berkeyakinan takfiri, khawarij, atau berkeyakinan kuburi, ya, yang meyakini bahwasanya mayat di kuburan itu bisa mendengar doa-doa antum dan menyampaikan kepada Allah. Dari mana coba dalil mereka ini? Atau keyakinan misalnya keyakinannya orang-orang awam yang mengatakan bahwasanya hari itu ada hari baik dan hari tidak baik. Dari mana keyakinan seperti itu? Ada hari baik, ada hari tidak baik. Dalam Islam tidak ada hari tidak baik, semua hari baik. Kenapa? Karena setiap hari kita beramal saleh. Karena ada kita libur beramal. Antum pernah kali libur sholat? Wahai laki-laki, tidak pernah. Iya, memangnya kalau hari tidak baik terus orang nggak sholat. Jadi mari kita berkeyakinan seperti keyakinannya al-jamaah yang berpegang ber-al-haq dengan dalil. Adapun jamaah-jamaah selain salafiyah, alaiha ma'akhid katsirah. Ini jamaah-jamaah selain salaf itu banyak kritikan, banyak penyimpangan dalam hal aqidah terutama, sehingga mereka tidak bisa dinamakan al-jamaah secara hakiki syar'i. Kullu jamaah ijtamat ala dhalal. Ini dia. Apabila jamaah itu berkumpul di atas kesesatan, atau ala manhajin mukhalif lil Islam, atau jamaah itu menentang manhaj Islam, atau ala tariqatin, atau di atas tariqat mukhalifah lil Islam, menentang Islam, fala tusamma al-jamaah al-hakikiyah. Maka itu tidak dinamakan jamaah yang hakiki. Al-matlub al-mamduh yang dituntut secara syar'i dan yang terpuji. Tidak terpuji itu. Karena apa? Menentang Islam. Fal jama'atul murad huna hum ahlul haq. Maka yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah ahlul haq. Orang yang senantiasa berpegang kepada al-haq, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Walaysa min lazimi dzalika an yakunu katsirin. Tidak mesti mereka jumlahnya banyak. Bal law kana wahidan al-haq. Bahkan sekiranya mereka satu orang saja berpegang kepada kebenaran, fa ini yusamma jamaah. Satu orang itu dinamakan al-jamaah. Ini menukil perkataan Ibnu Mas'ud. Fal jama'atu hiya man kana al-haq. Maka jamaah adalah orang yang berpegang kepada kebenaran. Qalla ahluhu am kathuru.
sedikit jumlahnya atau banyak. Fatalzam man kana al-haq, maka berpeganglah, ikutilah orang yang berpegang kepada al-haq. Wala tukhalif al-jamaah, jangan kamu menentang jamaah allati al-haq, yang berada di atas kebenaran. Bal takunu ma'ahum al-haq, bahkan adalah kau bersama mereka di atas kebenaran. Faman faraqal jamaah, barang siapa yang menjauhi jamaah yang hak itu, akan datang penjelasan. Wallahi ya ikhwan, saya teringat nasihat dari Syekh Ali rahimahullah. Beberapa kali saya mendengar beliau mengatakan itu di dalam daurah. Sekiranya antum, ini ditujukan pada para ustadz yang ikut daurah waktu itu, ya antum juga termasuk, antum kan muslim juga. Ya, ini sekiranya antum menghabiskan sisa waktu antum umur untuk membaca bukunya 3 ulama ini, disebut oleh dia Syekh Albani, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin rahimahumullah. Sungguh kalian tidak akan bisa menghatamkan semua karya tulis mereka. Benar apa kata beliau? Ya. Benar apa kata Syekh Ali rahimahullah. Terus ada komentar dari Syekh Muhammad Ali Furqus, seorang ulama di Aljazair, hafizahullah, mengatakan, ketahuilah bahwa 3 ulama ini, yaitu Syekh Albani, Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, siapa yang mewarisi ini? Syekh Shalih Al-Fauzan. Shalih Al-Fauzan yang mensyarahkan buku ini, itulah yang mewarisi ilmunya 3 ulama ini. Masya Allah. Ya, maka kita belajar bukunya Syekh Shalih Fauzan. Ya, kemudian faman raghiba, ayo sebentar. Waluzumul jamaah yani adamul khuruj anha. Ini maksud dengan berpegang pada jamaah, yaitu tidak keluar dari jamaah, tidak keluar dari mereka ahlul haq wal ikhtilaf alaih, dan tidak menentang ahlul haq, tidak menentang jamaah. Ya, jadi yang dimaksud jamaah di sini ahlul haq. Begitu ya, bukan jamaah yang dimaksud jamaah di sini. Kalau dulu ada namanya jamaah Islam jamaah, kan itu pernah tahu ya. Dulu ada orang kelompok namanya Islam jamaah, terus berubah menjadi LDI. Tidak tahu mau berubah apa lagi, ya. Bukan itu, karena mereka berpaham khawarij. Qauluhu faman raghiba ghairal jamaah, faman raghiba anil jamaah, ini salah cetak ini ya kan, bukan raghiba ghair tapi an, karena raghiba an itu artinya benci. Barang siapa yang benci dengan al-jamaah wa faraqaha, dan menyelisihi, menjauh dari jamaah tadi itu yang hak, faqad khala ribqatal islam min unuqi, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Hadza nas hadis man faraqal jamaah, ini dia. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man faraqal jamaah qida shibrin faqad khala ribqatal islam min unuqi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Barang siapa yang meninggalkan jamaah, apa jamaah tadi? Yang berpegang kepada al-haq, walaupun sejengkal dia meninggalkan ulama itu, ya, menentang ulama yang hak tadi itu, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya. Fahadha wa'idun syadid, ini ancaman keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanat al-mufaraqah fil aqidah, apabila seorang itu menentang dan menjauhi akidah yang hak, bihaitsu, misalnya, yaitu ya'budu ghairallah, yaitu beribadah kepada selain Allah, hadza kufur. Ini kufur, kafir. Ini salah satu makna menentang jamaah. Contohnya yaitu beribadah kepada selain Allah. Kalau alul haq, al-jama'atul haq, jamaah yang di atas kebenaran itu menyuruh beribadah kepada Allah. Kalau menentang dalam bab ini, berarti dia menyembah selain Allah,
beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka itu kafir. Itu maksudnya. Dan kafir melepas Islam dari lehernya. Wa in kanat al-mufaraqah duna dzalik, jika dia menentang jamaah di bawah kekafiran, fa hiya dhalal, maka itu adalah sesat. Maka itu adalah sesat. Iya. Kamufaraqatul jamaah, famufaraqatul jamaah la khaira fiha. Ya, sekarang contohnya apa ya, Pak? Menentang ahli sunnah, menentang jamaah di bawah kekafiran dan di bawah kesyirikan. Itu bid'ah. Kata Nabi, kullu bid'ah dhalal. Kullu bid'ah dhalal. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang protes. Masa itu orang Salafi itu mengatakan semua bid'ah itu sesat? Loh yang bilang itu Nabi kok. Salafi itu cuma nukil aja dia. Tidak menambahi, tidak mengurangi. Kalau dia mau protes Rasulullah. Gak berani dia. Itu jangan protes orang yang menyampaikan itu. Protes sumbernya langsung. Berani gak? Gak berani dia. Maka menentang jamaah yang berada di atas kebenaran, itu tidak ada kebaikan di dalam. Wafil hadis, dalam hadis, alaikum bil jamaah. Hendaklah berpegang pada jamaah, yaitu yang berpegang pada al-haq. Fa inna yadallah 'alal jamaah. Sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah. Tangan Allah di atas jamaah. Ini Allah akan mencukupi mereka, melindungi mereka, dan menjauhkan mereka dari keburukan. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal jamaah alladziina tamassaku bil haqq. Walamma akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah bin Yaman. Ini dia. Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan dalil hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu bima yasul min al-fitan wal tafarruq, tentang akan adanya fitnah-fitnah dan perpecahan. Ya. Qala lahu Hudzaifah, bahwa Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'muruni in adrakani dzalik?" Sudah ada. Baik. Kata Hudzaifah kepada Rasulullah, apa yang kau suruh kepadaku ya Rasulullah jika aku mendapati itu? Kata Rasulullah, ta'andal zama jama'atul muslimin wa imamahum. Maka kau berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, pimpinan mereka. Maka penjelasannya adalah fal jama'atu la takunu illa bi amrayn. Maka jamaah itu tidak terjadi kecuali dengan dua hal. Yang pertama, an yakuna manhajul kitab wa sunnah, yaitu manhajnya, ya, cara beragamanya adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Laisa manhajnya madhabu fulan wala qawlu fulan. Madhabnya bukan, manhajnya, cara beragamanya bukan menurut pendapat fulan atau perkataan fulan. Bal al-kitab wa sunnah, tapi adalah Al-Quran dan Sunnah. Antum kalau mendengar atau melihat videonya Syekh Shalih Fauzan, Masya Allah, Quran Sunnah, tidak ada keluar dari itu. Ya, itu videonya Syekh Shalih Fauzan, ada wajahnya nampak. Zaman sekarang ini ada yang menghina ulama gara-gara tampil di video. Gara-gara tampil di video. Ini masalah khilafiyah, masalah video ini khilafiyah. Jadi bukan haram secara mutlak. Ya. Video, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu seperti cermin, tapi dia bisa ngerekam. Ya, tentunya ada teknologinya. Manusia tidak melukis begini,
bikin wajahnya. Manusia tidak. Manusia itu cuma meletakkan itu HP seperti ini. Ya, seolah dia adalah cermin, tapi dia pintar. Dia bisa ngerekam, dia bisa live. Ya, tentunya dengan internet. Ya, ada teknologinya. Nah, itu dibolehkan. Syekh Ibnu Utsaimin membolehkan. Jadi masalah khilafi. Ada yang memang yang mengharamkan, ada. Video ini ada yang mengharamkan. Jadi masalah khilafiyah. Tapi jangan membedahkan ulama yang membolehkan. Ya. Dan saya condong kepada yang membolehkan. Coba perhatikan ya kawan, video-video selain al-haq, video kebatilan, kemungkaran, itu full di dunia ini, full. Orang di kamar sambil bareng-bareng ini lihat video kemungkaran. Di kamar-kamar kaum muslimin, di rumah-rumah kaum muslimin. Lah kalau dilarang itu ulama tampil di video, habis sudah. Yang tersebar adalah kemungkaran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, zahimu ahlal batil fil internet. Adalah kalian menyaingi ahlul batil di internet mereka. Jangan kalian tinggalkan internet untuk berdakwah. Tapi bukan berarti kemudian menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang bermanfaat saja. Ya. Ya, secukupnya saja. Setelah itu peganglah Al-Qur'an. Jangan dia dipegang HP aja. Kitab ulama enggak pernah dipegang. Quran enggak pernah dipegang. Adzan ya akhi. Tafadhal adzan ya akhi. Kita selesaikan sedikit setelah adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah.
Jadi jamaah itu harus di dalamnya ada dua hal. Yang pertama berpegang pada Quran dan Sunnah. Yang kedua anyakun laha imam muslim yaquduha. Ada pemimpin muslim yang memimpinnya. Yaitu ulatul umur. Ulatul umur, pemimpin kaum muslim itu ada dua ya. Umara wal ulama. Itu kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan Al-Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul ulul amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemimpin kalian. Nah, pemimpin itu kata Ibnu Abbas ada dua, umara yaitu penguasa dan ulama. Ketaatan kepada umara dan ulama itu terikat dengan Quran dan Sunnah. Artinya kalau umara menyuruh kepada menentang Quran Sunnah jangan ditaati saat itu. Tapi bukan berarti memberontak, bukan. Ya, tidak taat dalam hal maksiat. Begitulah ya kawan. Jadi pemimpin itu ada dua, yaitu umara dan ulama. Kalau ada perselisihan antara umara dan ulama, misalnya ya, umara menyuruh mengucapkan selamat Natal, ulama melarang, mana yang diikuti? Yang melarang. Begitu saja, gampang, ya. Begitu ya, Pak. Pertanyaan, bagaimana kalau umara dan ulama dua-duanya menyimpang? Gimana, antum? Ya ikuti Quran Sunnah. Kemudian dikatakan di sini, la budda min iman yakunu marja'na. Jadi harus ada imam, ya, yang menjadi rujukannya. Walihada qala li Hudzaifah, oleh karena itu Nabi bersabda kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Kau pegang itu jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Maka Hudzaifah tanya lagi, fa illam yakun lahum jama' wala imam. Bagaimana kalau jamaah tidak ada? Yang berpegang pada al-haq tidak ada. Wala imam, tidak ada pemimpin yang mengajak kepada al-haq. Maka Nabi bersabda, ta'tazil tilkal firq. Kau tinggalkan semua firqah sesat itu. Ya. Amarahu an ya'tazil tilkal firq. Nabi menyuruh kepada Hudzaifah untuk meninggalkan firqah-firqah sesat. Bagaimana cara meninggal? Ya tinggalkan sudah, jauhi. Sebagaimana Ashabul Kahfi. 7 pemuda Ashabul Kahfi meninggalkan kaumnya yang musyrikun. Mereka menyelamatkan diri di goa itu dan diselamatkan kau. Itulah arti tinggalkan semua yang kelompok yang menyesatkan. Fala yakun illa ma'a jama'atul muslimin, maka hendaklah bersama jama'atul muslimin. Wala yakun ma'a jama'at, jangan bersama dengan jamaah-jamaah selain jama'atul muslimin. Tadi yang sifatnya itu jamaah yang batil. Bal yabqa wahdahu wal haq. Ini jika tidak ada yang berpegang pada kebenaran, keyakinannya semuanya menyimpang, wal iyadzu billah, maka ya kamu sendirian di atas kebenaran. Ila an ya'tiyahul maut, sampai kematian mendatangi. Wa huwa ala dzalik, dan dia di atas kebenaran. Ini adalah penjelasan diambil dari hadis Hudzaifah. Ta'tazil tilkal firqa kullaha, ya. Kau tinggalkan semua firqah-firqah sesat itu, walaupun kamu hanya menggigit akar pohon. Ya, ini dia hanya makan akar pohon. Akar pohon itu kalau zaman sekarang kayak pohon. Tahu pohon ya? Tidak ada makanan yang enak kecuali pohon. Pohon itu enak ya, akhi. Kalau dikasih keju jadi pohon keju, ya kan? Kasih coklat jadi pohon coklat. Jadi kau hidup sederhana. Ya. Sedangkan yang lainnya bermewah-mewah dengan haram, dengan riba dan lain sebagainya. Kau sabar dengan yang halal dan kebenaran. Dalam satu riwayat, walaupun kau membawa kambing-kambingmu di puncak gunung,
dia melihara kambing, dan kalau lapor ya disembelih satu, nah begitu sampai mati. Sabar, karena di dunia ini sementara. Itu ya ikhwan. Ya barangkali sampai di sini kalian catat ya. Insyaallah paragraf berikutnya kita akan bacakan di lain kesempatan. Gak usah kita tergesa-gesa. Yang penting kita di atas jalan yang benar ini. Walaupun jalan itu panjang sekali, ya kata Syekh Al-Albani, jalan itu panjang sekali. Iya, tapi yang penting adalah kita mati di atas jalan yang hak itu. Seperti katanya dia, seperti kura-kura. Dia berjalan pada jalur yang benar. Kanan kirinya jurang. Terus walaupun dia nggak sampai di tempat tujuan, tapi yang penting dia meninggal di atas jalan yang benar. Begitu ya. Apa ada pertanyaan? Jelas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu